Yang terhormat Ketua Kelompok Tani Bapak Sudardi, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat yang telah hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua beserta rekan tim pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan kesehatan dalam rangka pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan tak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Kami tentunya benar dikatakan MC adalah memberikan dampak positif ya kepada sejawat, kepada tim-tim pertanian di sini ya, kepada masyarakat lah khususnya dari Universitas Lampung. Intinya kami membawa nama dari Universitas Lampung agar tetap terjalin silaturahmi, dan kami sekali lagi bukan menggurui ya, cuma bukan menggurui tapi saling sharing. Siapa tahu ilmu kami ini bisa digunakan atau ada masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian seperti yang tahun lalu kita sering kesini ya Pak ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut. Kalau kemarin sudah diskusi tentang Omikron Corona, nah sekarang ini nggak jauh-jauh beda ya. Kita akan berbicara tentang diabetes dan hubungannya dengan virus corona atau yang nyebabin COVID, terutama sekarang Omikron. Oke, nanti langsung saja oleh pemateri yang akan siap memberikan edukasi ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat sambil disimak, sambil diisi, karena nanti ada door prize ya, seperti biasa ada door prize menarik dan lain-lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berterima kasih sekali dari Fakultas Kedokteran yang mana masih bersinergi. Udah tiga kali Pak ya, 3 kali kita masih bersambung lagi. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya kami masih mendapatkan perhatian. Sementara ini perhatian dari Unila aja Pak. Yang baru itu belum dapat perhatian, masih dibayang-bayang Pak, Mas. Jadi intinya saya bersyukur sekali kami di sini khususnya petani yang ibaratnya ini menjadi pahlawan pangan yang belum punya hari. Jadi pahlawannya belum punya. Kalau dulu udah punya, tapi petani kayaknya belum punya. Yang ngasih makan kita semua ini masih belum punya harinya. Harapan saya kedepannya kami sangat bangga dan berterima kasih sekali masih ada perhatian masalah kesehatan, khususnya kalau petani ini ya kolesterol pasti nggak tahu, asam urat apa aja dimakan, apalagi tensi setahun sekali, sampai datang aja tensi ini, kalau nggak tensi ini, jujur, makanya saya bangga tensi itu setahun sekali, masya Allah. Jadi diabetes mellitus atau penyakit gula ini adalah keadaan saat tubuh kita gula darahnya di atas nilai normal. Jadi berapa nilai normal gula darah itu bisa dilihat di buku sakunya di halaman kedua. Ada nilai normal diabetes. Jadi nilai normalnya kalau lagi tidak puasa itu kurang dari 200. Kalau sedang puasa itu kurang dari 126. Nah, kenapa gula darah ini berbahaya dia kalau terlalu tinggi? Jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali hormon. Salah satunya itu hormon yang terpenting adalah hormon insulin. Nah, fungsi insulin ini sendiri dia untuk membantu penyerapan gula di dalam tubuh. Pada pasien diabetes, hormon insulinnya ini sedikit produksinya atau tidak ada. Jadi penyerapan gulanya juga sedikit, yang menyebabkan gulanya itu menumpuk di darah. Jadi kalau gulanya sudah menumpuk terlalu banyak itu berbahaya, bisa menyebabkan penyakit diabetes. Nah, sakit diabetes ini dia bisa banyak ciri-cirinya yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pasien diabetes itu dia buang air kecilnya atau pipisnya itu terlalu sering. Jadi kenapa? Karena gula darahnya itu tinggi, banyak gulanya di dalam darah. Jadi ginjalnya itu dia berusaha untuk menormalkan gula darahnya sehingga pipis terus, dia mengeluarkan gula-gulanya lewat air kencing seperti itu. Jadi karena pasien diabetes ini dia sering buang air kecil, ciri-ciri yang berikutnya dia sering merasa haus yang berlebihan karena kekurangan cairan tadi, jadi rasanya haus terus, pengen minum terus gitu. Yang keempat itu adalah dengan kita rutin
rutin cek gula darah kita, rutin untuk mencek gula darah kita dengan alat yang sebelumnya tadi udah dicobain sama bapak-bapak sebelah sini. Mungkin bapak sebelah sini belum nyobain ya Pak ya, tadi cek glukosa darah, mungkin setelah ini kita cek. Nah jadi apa sih gunanya kita cek gula darah? Nah itu fungsinya supaya tadi kalau ada bapak yang gula darahnya yang cukup tinggi, nah itu bisa lebih memperhatikan makanan selanjutnya bagaimana gitu. Apakah saya boleh makan ini? Apakah saya minum kopi gulanya boleh nggak 3 sendok? Padahal tadi udah dicek gula darah, ternyata gula darahnya cukup tinggi gitu. Nah kalau misalkan udah dites agak lumayan tinggi, nah mungkin mulai perlahan-lahan dikurangin gulanya gitu. Terus tadi rata-rata pas saya cek gula darah bapak-bapak semuanya tidak ada yang terlalu tinggi, yang tinggi banget, tapi ada beberapa yang lebih batas normal, tadi ada 2 angka di atas normal. Nah itu mungkin kedepannya dijaga lagi ya Pak, makannya terus konsumsi gulanya gitu. Nah yang kelima nih, poin yang kelima dari cara kita untuk manajemen dari gula darah kita tadi, yaitu dengan kita menjaga berat badan ideal. Nah kita tuh menjaga berat badan ideal, maksud di sini tuh bukan berarti kita harus bapak-bapak tubuhnya harus kekar gitu, harus angkat beban supaya ototnya terbentuk. Nah bukan kayak gitu, tapi kita sesuai lagi dengan kondisi tubuh kita masing-masing, karena berat badan ideal itu nanti tergantung lagi sama tingginya. Kalau misalkan tinggi bapak 190, nah berat badannya segini, ada perhitungannya begitu Pak. Nah, untuk mengobati diabetes ini bisa menggunakan berbagai racun tanaman. Nah, ada beberapa tanaman yang sudah ada juga di buku saku, dan mungkin saya akan menjelaskan terkait cara pengolahannya. Nah, baiklah, beberapa tanaman itu ada daun nimba, terus ada batang brotowali. Bapak-bapak mungkin udah pada tahu juga kalau batang brotowali itu bisa memberikan khasiat gitu untuk kayak menurunkan kadar gula darah, karena dia kan pahit ya Pak ya? Dia bukan Pak? Jangan dia kesini toh Mbak. Enggak Pak, saya kan belajar ini. Enggak Mbak. Nah, tadi kan ada batang brotowali ya Pak ya, terus ada ciprukan, terus juga ada daun salam, terus ada kare. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang suka kare Pak. Nah, itu juga bisa menurunkan gitu kadar gula darah. Kalau misalkan gula darah bapak-bapak sama mas-mas ini pada tinggi-tinggi gitu. Terus juga ada batang kayu manis. Nah ini biasanya kalau buat teh atau buat minuman kan ada dikasih batang kayu manis biasanya biar lebih segar gitu kan. Nah itu juga bisa salah satu tindakan pencegahan gitu untuk menurunkan kadar gula darah. Tadi kadar gula darah bapak-bapak tinggi atau normal Pak? Normal ya. Nah mungkin itu bisa jadi tingkat pencegahan juga Pak, biar tetap normal. Nah terus untuk gimana sih cara pengolahannya? Nah biasanya cara pengolahannya itu dengan direbus. Kenapa direbus? Karena kalau direbus itu Pak, itu bisa mengeluarkan zat-zat yang berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah. Makanya dia direbus. Pada minggu yang lalu saya tensi darah di dokter siapa itu namanya ya. Itu memang tinggi. Tapi setelah itu beberapa hari saya tensi lagi di tempat saudara itu turun sudah. Kok ini sekarang tinggi lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mulai sekarang kita ubah kebiasaan makanannya pelan-pelan mungkin Pak ya, karena kayaknya kita ini agak sulit untuk meninggalkan gorengan gitu Pak ya. Oke, nasi digoreng, terus popong digoreng ya Pak. Lampung di bidang kesehatan, kami selaku warga masyarakat petani khususnya mengucapkan terima kasih di mana pada hari ini kita diberikan ilmu terutama untuk kesehatan, yaitu untuk pencegahan dan ciri-ciri penyakitnya seperti apa dan pencegahannya seperti apa. Juga ada obat-obat herbal yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau konsumsi kopi boleh, tapi jangan berlebih untuk gulanya, karena ternyata seiring dengan usia ya, jadi kalau sudah di atas 20-an atau di atas 30-an ya, gula itu kurang baik untuk kesehatan. Nah, implikasinya banyak ya, kalau misalnya konsumsi gula berlebih bisa ke diabetes, bisa ke ginjal juga. Jadi mungkin perlu pertimbangan tersendiri terkait dengan mengkonsumsi makanan. Ya, jadi boleh, tidak dilarang ya kalau misalnya mau makan. Oh kalau makannya dikit nanti saya nggak kenyang. Boleh makan banyak, tapi diperhatikan asupan kalorinya. Mungkin nasinya dikit, sayurnya banyak, ikannya banyak, tempenya banyak. Ya mungkin. Hari ini kami akan pamit. Semoga diabetes dan kolesterol jika ada akan terkurangi dengan melihat adik-adik semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu kepada kami untuk menghadiri kegiatan kami ini penyuluhan.